Bu Taimah pekerjaannya apa di rumah? Kerjanya luru genjer. Luru genjer? Genjernya kayak apa? Didodolan. Lolo linggo beras kilo. Oh, beras kilo. Ya orang gua gorengan ya Allah. Bu Taimah apal Pancasila enggak? Mana kalau apal Pancasila, kalau biasanya cari genjer sehari dapat berapa? Ya dapat 25, kadang-kadang 20. Oh, 25 tuh. Gue ketak-ketak kayak gini. Loh, kok emosi temen karo inyong? Gus Miftah tanya Bu Taimah, Gus Miftah ganteng apa ora? Ganteng. Nggih. Nggih. Bu Taimah nafsu apa enggak? Nafsu. Nafsu. Bu Taimah nafsu ya inyong ora ya. Ya belum, kan belum baca Pancasila. Nah, sehari dapat 20.000, 25.000 gini aja. Kalau Bu Taimah hafal Pancasila tak kasih uang 200.000. Cemen. Yo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Kiai Amir, semir rambut ireng di atas gajah. Kiai Amir kalah ganteng kali Gus Miftah. Para takmir, para bini sepuh ingkang estu kaula hormati. Segenap pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Bapak Ibu warga masyarakat Tegal Kubur, Kecamatan Lebak Siu, Tegal, rahimakumullah. Tuku tahu bagule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Lebak Siu yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Yang begini pasti janda. Berbahagia sekali hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu. Saya datang dengan penuh rasa suka dan cita, demikian juga dengan Anda. Saking sukacitanya, Masya Allah. Tungkai diselonjor kayak dia. Bapak Ibu, saat kebenaran itu disampaikan, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Kata soal panjenenganipun Kiai Amir menyampaikan kebenaran, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, reaksi orang yang bijak, maka orang bijak akan merenung. Sementara kalau reaksinya orang bodoh, dia akan tersinggung. Milola jenengan ngaji afala tatafakkarun, itu pilihannya cuma dua, merenung apa tersinggung. Bu, makanya
banyak bahasa Al-Quran itu sebenarnya kasar, tapi kita nggak pernah merenung. Afala takilun, niku lah cara bahasane tiang Lebak Siun apa utakmu dienggo apa. Afala tatafakarun, kowe iki iso mikir apa ora. Nah, maka ketika mendengar pengajian ngoten iki nyuwun sewu. Apalagi tadi yang disampaikan sama Pak Kiai. Kalau Pak Amir, niki lak Kiai. Miftah anggap mawon Gus. Napa bedane Kiai karo Gus? Kiai itu mangane titik, turune titik. Kalau Gus titik-titik mangan, titik-titik turun. Mila kula luwih seneng dadi Gus daripada jadi Kiai. Soalnya Gus niku biasanya tasik nom, Kiai pun sepuh. Berarti Kiai Amir lebih cepat mati daripada pengarane wong mati kia arate ra kudu tua. Maka walaupun Pak Kiai Amir lebih tua dibandingkan Gus Miftah, bisa jadi yang meninggal Kiai Amir dulu. Nah, ketika mendengar kebaikan ini nyuwun sewu, kita termasuk yang mana? Yang bijak atau yang bodoh? Kalau kita bijak pasti merenung, tapi kalau kita bodoh tersinggung. Bodoh kalian jenengan, tetangganya posting status WA, dibaca tersinggung, iki pasti ngerasani inyong. Ada yang seperti itu? Ada. Orangnya juga datang, ikut tersenyum, biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Makanya nyuwun sewu, saya selalu bilang sulit meyakinkan lalat kalau bunga jauh lebih indah daripada sampah. Maka jenengan lihat, walaupun bunga itu lebih indah dibandingkan sampah, tetapi lalat lebih suka mencium sampah dibandingkan bunga. Nah, kok awake dhewe niki nyuwun sewu, dinasehati mendengar pengajian tersinggung, jangan-jangan kelas kita hanya seperti lalat sing senengane karo sampah. Tapi lah tiang mriki kula yakin merenung. Saya pengajian di sini, mbak-mbak yang di sini foto sambil begini-begini. Nah Bapak Ibu, demikian juga ketika penduduk Makkah mendengar kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bagi mereka yang pandai dan bijak akan merenung. Contohnya siapa? Abu Bakar. Maka kenapa Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq? Orang yang langsung percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, direnungi, percaya. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya peristiwa yang dialami oleh Nabi lebih dari itu pun saya percaya. Mila nyuwun sewu, lak jenengan percaya karo konco niku nyuwun sewu, apapun yang dilakukan pasti percaya. Tapi kalau sudah tidak percaya, pasti cari-cari salahnya. Betul Bu? Betul. Kita itu dikasih dua mata, tujuannya satu Bu. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita sendiri. Tapi kebanyakan kita dibalik, satu mata melihat kejelekan orang lain, satu mata melihat kebaikan kita sendiri, sehingga merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sing saya niku rumangsa apik napa rumangsa elek? Rumangsa elek napa rumangsa apik? Saya sering bilang tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe niku enak, tapi tahu diri lebih baik. Makanya kayak mas-mas hadroh iki lak seneng karo cewek le. Kamu harus ingat, harus sadar tiga. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai.
Makanya saya punya istilah apa? Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Tapi santai, kan rupamu elek. Nah, menurut teorinya Nabi Adam, laki-laki yang jelek itu istrinya cantik, laki-laki yang ganteng istrinya jelek. Kan raimu ganteng, insya Allah sesuk bojomu remuk. Tapi kamu harus pede, apalagi anak hadroh. Kalau besok mau menikah ditanya sama calon mertuamu, nak pekerjaan kamu apa? Kamu jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah saya besok sama Kiai Amir masuk surga yang awal hadroh. Tapi yaitu Kiai Amir kelon karo bidadari hadroh nabuh hadroh tok ya. Jadi Pak Kiai Amir kelon matabui semangat Kiai. Langsung saya teriak, Kiai buka didik. Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Bakar merenung dan dia meyakini bahwa yang dialami Nabi itu adalah benar. Tapi orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Ini bohong. Sama halnya lah ketika Allah menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah nyiptakan nyamuk. Kalau orang beriman akan mengatakan dia tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dengan hal ini. Annahul haq mir rabbihim. Iki karepe Gusti Allah kok mesti ana apike. Tapi kalau orang kafir mengatakan apa? Fayaqulun madza aradallahu bihadza masal. Gusti Allah karepe apa to? Kok dadak gawe nyamuk. Padahal hikmah nyamuk niku kathah. Sing cetha nyamuk niku dadi pakane cecak. Makanya lagu ini bocah cilik sing paling kula senengi mung siji, cicak-cicak dititik, diam-diam merayap. Kenapa cicak itu kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti hati itu kamu. Iya. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda yang takut menikah gara-gara nggak punya uang, nggak punya duit, nggak punya rezeki. Berarti kamu kalah sama cecak. Cecak itu tidak punya sayap. Rezekinya nyamuk punya sayap. Kalau seandainya harus protes, yang paling protes pertama kali itu adalah cecak. Allah nggak adil. Masa saya nggak punya sayap, rezeki saya terbang punya sayap. Tapi Allah niku adil. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mencari nyamuk? Nyamuk Sherlock. Akhirnya COD-nan. Begitu nyamuknya liwat, kamu kaget. Bapak kok sedih cekeli cangkem ya? Lalu ditangkap. Berarti anak muda yang nggak berani menikah karena nggak punya uang kalah karonya cecak. Makanya Gus Miftah selalu bilang, anak-anak hadroh segeralah menikah. Karena menikah itu enaknya cuma 10%, yang 90% enak banget. Mas, menikah. Kamu belum punya uang, santai. Menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah, goblok. Barokah. Kalau
jalan bayi gua ya mesti primen. Matan itu kang foto. Sing foto sing ayu-ayu, foto rene ya. Sing di foto ini sing janda-janda untuk koleksi. Tapi yang jelas cintaku pada orang Lebak Siu seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Ya kan, moto ini janda maning. Pria ini neng kene ya. Kirim. Pasti HP-nya penuh dengan video kebaya merah. Apa temen wong nyong digrimelingi karo Kiai Amir. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka sama halnya kita hari ini mensikapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mau berada di posisi yang mana? Di posisinya Abu Bakar atau di posisinya orang kafir? Kalau di posisinya Abu Bakar, yakin bahwa yang dialami Nabi Muhammad adalah hak dan sebuah kebenaran. Tapi kalau orang kafir nggak percaya, ini pasti bohongan. Makanya nyuwun sewu, Bu. Salah satu kesuksesan dakwah Nabi Muhammad itu karena dikelilingi sama orang-orang yang hebat. Dikelilingi sama Abu Bakar, orang yang sangat bijak. Dikelilingi sama Umar, orang yang sangat pemberani. Saking beraninya Umar, setan, iblis, demit takut sama Umar. Setan, demit, iblis takut sama Umar, tapi Umar takut sama istrinya. Jadi kalau ada orang Lebak Siu takut sama istri, jangan-jangan istrimu seperti lebih galak dibandingkan demit. Lu beneran? Saya itu selalu bilang, salah satu ciri kiai hebat itu harus takut sama istri. Makanya saat pinter-pinter Kiai Amir diketak bojone goblok dadak. Inyong bae. Ora. Ora salah keprimen. Kan bojone Inyong ya solehah temen. Kemarin saya mau berangkat ke Tegal, istri saya nembung, "Abah, saya mau ke mall." Ya sudah, sana berangkat. Punya uang enggak? Enggak. Saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Umar pemberani, dikelilingi sama sahabatnya Utsman, dermawan. Dikelilingi sama sahabatnya Ali, orang yang sangat cerdik pandai. Makanya sebenarnya kalau kita bikin pengajian seperti ini gampang kok. Harus ada orang tua seperti Abu Bakar, ngarah-ngarah ke. Oh, besok mau pengajian sama Kiai Amir, tolong kamu besok pasang bendera. Tolong besok kamu tukang foto segera masuk ke kubur. Tegal kubur. Tegal kubur. Iya, Tegal kubur. Inyong nyawang mereka kayak batu nisan. Jenggot emong telu. Oh loro. Kayak wedus ya. Ada orang seperti Abu Bakar, ada yang seperti Umar, pemberani. Jadi kalau ada orang cerewet soal perizinan, maju itu Umar. Besok mau pengajian, gak dapat izin, Umar maju. Umarnya Tegal kubur. Ana wong Tegal kubur sing galak. Enten kata sinten sing galak namine? Siapa? Haji siapa? Haji siapa? Gus Bayin. Oh Gus, galak Gus. Cangkeme wabi ngeyel tabrak cocote. Sama bapak-bapak kalau di rumah punya istri galak, tolong Anda juga usah marah-marah. Cukup sediakan lato-lato.
Jadi kalau istrinya kan sukanya pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet. Suami nggak usah ngimbangi cerewetnya istrimu dengan omongan. Cukup kamu sediakan lato-lato. Jadi begitu istrimu mulai ngomong, kamu langsung membunyikan lato-lato. Etek, 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 etek. Lato-lato sudah dibunyikan, istrimu masih cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Tak. Cie, kamu update status ya. Moto inyong update status. Ini ganteng temen. Kok kamu nafsu sama aku? Silun rawa Kiai. Semalam ketemu di tempatnya Abah Lutfi. Mangga Kiai. Ya Mbali. Tegal enak temen ya oke Kiai ya. Alhamdulillah ya. Ini kalau pengajiannya rampung langsung pakai hambali ya. Oke? Saya pamit ya. Apunten Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini menunjukkan banyaknya kiai di sini, berarti di sini banyak orang NU. Amin Allahumma. Amin. Sampai benderane NU. Yo, siri Gus minta tentang wong NU. Jenengan bengok muslimat karo fatayat sing banter. Sing bengok banter kadung ngake utange lunas. Senajan dorong iso lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Rasa mau tabui, ini cuma ngetes. Jangan ngomong kene, ini foto maning. Tuh kan, lato-lato nih. Iya. Lato-lato itu untuk nyanyi cangkemnya istri, bukan cangkemnya kiai. Nah wong ngaji malah backsone lato-lato. Dijawab muslimat kelih fatayat. Mumuni kata wong NU nih. Bapak NU Ibu muslimat. Ganteng apa? Orang niat temen. Bapak NU Ibu muslimat. Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat berkat badokan bae sing iki. Penting berkat apa rahmat? Keprimen ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Kudu anak Abu Bakare, kudu anak Umare, harus ada Usmane. Usman ke siapa? Wong sugih, dermawan. Makanya orang Lebak Siu, apalagi kalau saya ke Jakarta, ke Jogja, mana-mana itu Bu, mohon maaf, Lebak Siu itu terkenal sekali. Martabak asli Lebak Siu. Ternyata bohong. Gimana asli Lebak Siu? Beli tepungnya di pasar Beringharjo. Martabak. Makanya kamu ingat, Mbak, kamu harus belajar dari martabak. Spesial saja masih bisa dikacangin. Iya. Cie. Kamu janda nafsu sama aku ya. Apalagi juragan-juragan Lebak Siu martabak. Ada pengajian, panitia nggak usah minta, langsung nyumbang. Kita tuh kan kadang-kadang bergaya. Saya mau nyumbang, kalau panitinya sowan ke tempat saya, sok-sokan. Ada yang seperti itu, Bu? Ada. Biasanya jilbabnya merah. Para
inyong. Iki lucu temon, jilbabe abang, bojone abang, katoke ungu. Ya ora pantes temen ya. Jangan-jangan sempaknya pink. Sumpah. Makanya hadis yang sering saya sampaikan apa? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang punya ilmu beramal dengan ilmunya, mulang. Yang punya harta beramal dengan hartanya, nyumbang. Yang punya tenaga beramal dengan tenaganya, rewang. Pilihannya berapa, Bu? 3. Lihat cincin saya. Ini kemarin malam saya sowan temannya Habib Lutfi sebelum Pak Kiai Hambali datang. Saya dikasih cincin baru sama Abah Lutfi. Bagus kan? Saya bukan pamer, tahadus bin nikmah. Beda, Cok, beda. Kalau toh saya pamer kan lumrah. Kan tanganku lebih mulus daripada Kiai Amir. Pilihannya kalau ada pengajian nyumbangnya 3. Yang punya ilmu, mulang. Yang punya harta, nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Aja dadi sing nomor 4 wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Siapa jilbabe abang? Mas, mbaknya ini tolong difoto yang bagus. Ini yang jilbabnya hijau, alisnya kayak golok. Masya Allah. Alis nanti kayak galengan. Pengajian ketemu Gus Miftah jam 10, jam 11. Gawe alis subuh. Lu malaikatnya mudun bingung nyarat amal. Ini menungsa apa jin ya? Alisnya gede temen. Arane wong lanang kiye ngatur wong wadon susah lumrah. Wong ngaturane Gusti Allah bae didandani dirubah. Keprimen. Kayak kancane Inyong cah Madura. Sing lanang Madura, istrinya alisnya kayak celurit. Ini malah kayak galengan. Bila kadang-kadang Inyong iki batin. Apakah ibu-ibu itu kipas-kipas karena takut panas? Enggak. Takut bedaknya luntur. Kayak ibu nih kayak. Inyong mikir nih. Kayak saja jadi rai apa papan karambol. Kalau yang jilbabnya merah ini bedaknya murah. Paling ya bedak Viva nomor 4. Ya kelihatan baunya murahan. Nah, maka sebagai orang yang bijak, ini kita bahas pengajiannya wis dadi. Sebagai orang yang bijak, sebagaimana Abu Bakar mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, sehingga dia mendapatkan gelar As-Siddiq, memang jujur. Moga-moga pemimpin-pemimpin kita semuanya jujur. Saya kemarin pengajian di Bandungan, Semarang. Di Semarang itu sempat ada kasus calon anggota DPRD, calon anggota DPR RI ditangkap sama KPK gara-gara menyediakan amplop 20 ribuan sebanyak 80.000 amplop. Nah, saya kemarin pas pengajian di Bandungan. Bandungan itu komplek lokalisasi. Isinya para telembok rahimakumullah. Telembok? Telembuk apa telembok? Oh telembok. Kok apal temen ya? Tamu ya? Telembok.
telembuk. Saya bilang, pemimpin-pemimpin kita itu bagaimana coba? Menyediakan amplop isinya 20 ribuan. Saya bilang, suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Lah kalau saya pengajian di lokalisasi di Jogja di Sarkem kiyak nyuwun sewu. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Telembuk sing paling murah sak jam 200.000. Telembuk 200.000. Apal ya, apal kan inyong kiai ini telembuk. Kok Pak Kiai Hambali nggak pernah ikut, bahaya. Nanti kalau Kiai Amir masuk ikut ke telembuk, bahaya. Mau masuk nggak mau keluar. Ayo temen Kiai. Saya bilang suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Telembuk sing paling murah sak jam 200.000. Berarti suara rakyat kalah sama suara telembuk. Hidup telembuk. Langsung bengok hidup. Keprimen ya. Kelalen. Maka besok pemilu 2024 gak ada yang jual suara ya Bapak Ibu. Pilih yang punya kompetensi, jangan mau disuap. Ar-rosi wal murtasyi finnar. Yang nyogok sama disogok sama-sama di neraka. Ibu-ibu pilih mana? Nyogok apa disogok? Suap. Malah mikir apa ya? Kok kamu mikir seperti yang aku pikir? Toh, ganjel toh. Nah, karena saya yakin yang hadir ini semuanya percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, akan saya sampaikan 4 hal yang terkait dengan Isra Mi'raj. 1 hal saya sampaikan selama 1 jam, 4 hal berarti 4 jam. Berarti selesai pengajian mungkin jam 5 sore. Sanggup? Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Enak temen pengajian suwe. Terus kayak ini murah dinyang. Singanyang siapa? Iya. Pelambangan pisang. Pak Kiai sama Kiai Arane. Sodiqin. Ternyata penyanyi campur sari, Cak Dikin. Enak pisangnya Mas Sodikin. Semoga Pak Sodikin panjang umur. Wong sandunya mati, Sodikin urip dewek. Empat hal yang terkait dengan Isra Mi'raj. Saya terangkan satu-satu. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jam 12 selesai lah. Jam 2. Apa? Jam 2. Kurang? Belum puas? Kan memang aku bukan pemuas. Apa? Apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Raw. Langsung dijawab sama ibu-ibu yang alisnya kayak galengan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ya? Baca kayak kue. Ya, minum. Minum siapa ya? Oh, nawani kayak gue. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Grimis makan gorengan. Anak alis gede ini sagalengan.
Grimis-grimis mangan gorengan. Anak alis gedene sagalengan. Anak ketek dicokot asu. Wong elek tapi kemayu. Selalu ala Nabi Muhammad. Berapapun tadi saya bilang ada 4 hal. Ya. Apa itu? Iya bojone Sodikin. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj sebagai penghibur Rasulullah. Yang kedua, fakta kedua, sebelum Rasulullah naik ke langit, malaikat Jibril ditugaskan mensucikan hati Nabi Muhammad. Yang ketiga, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memiliki arti penting dalam kehidupan beragama di dunia. Dan yang keempat, Rasulullah menerima perintah sholat. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oh ditulis, pintar. Kayaknya nulis. Bagus bu. Orang ngaji hanya duduk saja mendengarkan tanpa nulis saja, pahalanya lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Apalagi pakai nulis. Dari rumah langsung hilang tulisannya. Pakai pulpen, nggak pakai pensil. Ingat, pensil tuh kayak pacar tuh kayak pensil. Kalau nggak hilang, ya diambil sama teman. Iya. Moga duduk ya. Saya nggak usah minum nggak apa-apa. Saya puasa. Panitianya makrifat, saya puasa. Saya itu senang puasa karena saya cinta dengan puasa. Orang puasa itu mulutnya bau tapi indah di mata Tuhan. Sama dengan apa? Puasa. Ya temen ya. Bilangin puasa malah nanya mau minum apa. Rika santet meteng ya. Loh, sejak kapan marah itu membatalkan puasa? Emangnya orang marah kenyang? Gayanya nyekel HP ngerekam padahal pamer cincin. Ketahuan. Loh, langsung pindah. Oh, wis tua ya kasih ngeping. Oh, bener cross by gaya. Yang pertama Bapak Ibu, saya urai satu-satu. Lah, mau nerangke bab salat, mau nerangke Pak Kiai Amir. Semoga Kiai Amir masuk surga duluan. Berangkat setelah sholat duhur. Sholat duhur tahun 2100. Umurnya pira ya? Pak Kiai Amir sana iki yuswane pinten Pak Kiai? Udah tahu nanya. Seneng aku. Wis tua sok gaul. Jangan-jangan Pak Kiai Amir punya TikTok. Di rumah goyang pargo sama Kiai Hambali. Ini pengajian indah ini. Saya langsung mau nyanyi lagu. Begitu sulit, lupakan silit. Lupakan siapa? Oh ini. Begitu sulit, lupakan Kiai Amir. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita sering baca dalam Al-Quran bahwa salah satu karakter Nabi Muhammad itu adalah ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Walaupun jelas gak bisa disamakan, walaupun sama-sama manusia, Kanjeng Nabi dengan kita sebagai umatnya. Soalnya apa? Nabi Muhammad niku nyuwun sewu ahsanan nasi khuluqan, khalqan wa khuluqan.
menungso sing paling apik, baik akhlaknya maupun wujudnya. Akhlaknya nomor satu, wajahnya nomor satu. Kalau Abah Lutfi itu menerangkan tentang Nabi Muhammad, karakternya nyuwun sewu, anak sak ganteng-gantenge uwong, katakan Kanjeng Nabi lebih tetap ganteng Kanjeng Nabi. Anak orang dhuwurnya berapapun, katakan Kanjeng Nabi mesti luwih dhuwur Kanjeng Nabi. Makanya dhuwure Kanjeng Nabi itu berapa nggak ada yang bisa ngukur. Ketampanannya seperti apa nggak bisa dilukiskan. Makanya kenapa Nabi yang dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu ketampanannya bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad nggak bisa digambarkan. Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 25% dibandingkan Nabi Muhammad, sebagaimana perbandingan ketampanan Gus Miftah dengan Kiai Amir. Lebih ganteng Kiai Amir. Maka Pak Kiai Darin, Pak Kiai Amir makan dulu. Oh balik yuk, balik. Pak Indro Kiai sama Camat. Halo Pak Camat, urunan kah? Apa Bu? Gorengannya ditumbai karena sedekah. Kamu suruh beli aku, yuk suruh beli sing alisnya kayak galengan kia. Disewake bae alise. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka nyuwun sewu, karena Nabi Muhammad itu juga memiliki sifat kemanusiaan seperti kita, artinya Nabi Muhammad itu juga manusia. Yang saya selalu bilang, besok itu akan ada satu Nabi yang akan langsung diaudit oleh Allah. Namanya siapa Pak? Nabi Isa. Nabi Isa itu akan diaudit sama Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi itu membawa risalahnya Allah supaya manusia menyembah Allah. Tapi Nabi Isa salah kedaden, malah disembah. Kenapa Nabi Isa itu kok disembah? Karena Nabi Isa itu terlalu sakti, mukjizatnya terlalu wow, kesaktiannya terlalu wow. Kalau ibu yang alisnya galengan, weh. Lah keprimen yang ada mata inyong ya, marah dewek. Nyawang inyong delengnya kayak gini. Sehingga Nabi Isa ini bisa diaudit. Yang seharusnya dia ngajak umat untuk nyembah Allah, malah salah kedaden Nabi Isa disembah. Kenapa? Karena Nabi Isa terlalu sakti. Nah, apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan risalah. Maka kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, mukjizatnya Nabi Muhammad itu rata-rata biasa-biasa saja. Kecuali mukjizat Isra Mi'raj. Maka kemudian apa? Kenapa Nabi Muhammad tidak dianugerahi mukjizat yang wow seperti Nabi sebelumnya? Supaya apa? Supaya manusia percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Jangan sampai salah kedaden kayak Nabi Isa. Nabi Isa kan keren temen ya mukjizatnya. Anak wong mati diuripke bisa. Itu Nabi Isa. Walaupun dalam sejarah kenabian Nabi Isa itu nabi yang paling dianggap nabi paling miskin. Jadi Bapak Ibu, Nabi saja diuji dengan banyak hal. Jadi jenengan tiang Lebak Siu diuji itu lumrah. Nabi ada yang dibuat paling kaya, Nabi Sulaiman. Makanya juga ada kiai kaya, Kiai Asep, Mojokerto. Ada nabi jadi presiden, Nabi Dawud. Begitu turun, kiai jadi presiden, Gus Dur, Kiai Ma'ruf. Ada nabi cerdas, Nabi Khidir. Begitu turun, ada kiai cerdas, Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyum. Ada nabi miskin, Isa. Begitu turun ada kiai miskin, Kiai Lebak Siu, Sotiqin. Umpamane. Kan umpamane.
Juragan ya? Juragan apa? Jagung? Wedhus? Panas nambune sindil wedhus ya? Kan dewek-dewek. Mukjizatnya juga masing-masing. Ada nabi dikasih kelebihan oleh Allah ketampanannya, Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan. Siapa? Tetap jawabnya Gus Miftah, orang mungkin Kiai Amir. Saya sama Kiai Amir ini sama-sama dulu dekat dengan almarhum Ki Entos. Dulu Kiai Amir dekat dengan Ki Entos, Gus Miftah juga dekat dengan Ki Entos. Tapi mohon maaf Pak Kiai Amir, kita hari ini berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sekedar info. Apa? Tongkat. Oh, bukan masalah kalah keren. Ini saya pakai bukan karena masalah keren, karena ini warisan dari almarhum Ki Entos. Jadi ada sejarahnya. Dulu sebelum meninggal saya dikasih tongkat. Makanya saya pakai ngaji. Supaya kalau ngaji saya ada pahalanya, saya transfer pahala untuk almarhum Ki Entos. Itu berarti kalau Kiai Amir menghina tongkat saya, dia menghina Ki Entos. Mutar be, ayo. Menangin nyong. Loh, tongkat saya itu banyak yang dikasih Abah Lutfi, ada dikasih para masyayikh banyak. Tapi ini yang sering saya pakai karena saya punya kenangan. Jadi fungsinya banyak. 1 untuk bersandar, 2 untuk pahalanya untuk Mas Entos, nomor 3 kalau ada kameramen macam-macam gebuk cangkeme. Jadi itu ya, kenapa tongkatnya saya pakai? Kalau ngaji saya ada pahalanya, mudah-mudahan transfer pahala untuk almarhum Ki Entos. Makanya kalau Pak Sodikin pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu Pak? Wedhus. Jadi pengajian karo nonton wedhus kayak dia. Malah sweet-sweet kayak dangdutan ya. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad. Karena beliau adalah basyarum mislukum. Tapi sekali lagi nggih, ayat ini jangan kemudian menggunakan penafsiran yang salah. Abah Lutfi itu paling nggak setuju kalau ada umat di antara kita mengatakan Nabi Muhammad juga manusia biasa kayak kita. Ini salah. Itu adalah bahasa tawaduknya Kanjeng Nabi. Ana basarum mislukum. Kalau Nabi Muhammad dianggap menungso biasa-biasa baik, lah awake dhewe kayak apa? Menungsa apa? Manusia luar biasa yang mempunyai sifat normal seperti manusia biasa. Contoh nih, kita itu kalau nggak makan lapar. Kanjeng Nabi sama, kalau nggak makan juga lapar. Makanya sering Kanjeng Nabi itu makan di depan rumahnya. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa Kanjeng Nabi juga makan kayak umatnya. Beliau angkat kakinya begini sambil makan di depan rumah. Biasa. Karena memang sunahnya makan seperti ini, Bu. Makanya kalau Anda lihat, bahkan dari cara makan Kanjeng Nabi bisa kita contoh sebagai sunnah. Contoh, Nabi Muhammad ketika makan dia mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Ini pengertiannya untuk siapa? Dijilat sendiri atau dijilatkan kepada istrinya. Jadi Pak Kiai Sodikin, nanti kalau habis makan, istrimu dipanggil, Bu, enti cangkemmu, nyoh, itu hukumnya sunnah. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku untuk sesama anggota hadroh. Menjijikkan.
Wah malah cah hadroh nyeluk Pak Sodikin nanti cangkemmu enggak boleh. Pedusnya bira. Jagung. 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 Lah tadi bilang wedhus. Jagung. Juragan. Jagung. Sama. Lagu-lagu di Indonesia itu yang rusak tadi itu kancane lagu cicak-cicak di dinding. Paling nggak suka saya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun. Sejak kapan nanam jagung nyangkulnya harus dalam-dalam? Kamu itu pengen nanam jagung apa ngeduk sumur? Yo jenengan terjagung kayak ketek dilebokne jagung ya wis. Ya Pak Sodikin ya. Lah iya kok cangkul-cangkul yang dalam goblok temen. Lagu bikin bingung. Ada lagi lagu yang merepotkan orang tuanya. Ambilkan bulan, goblok temen ya. Anak gak repot baik. Jika pelembai susah ambilkan bulanku. Ya le, ada lagi lagu bikin repot. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Belalang kok cangkeme celutak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil itu salah. Saya kapan mangan sega bengi ngombe susu, anaknya bapak nih. Bapak nih ya Sodikin. Biarane bocah bayi ya awan ngombe susu bengi ngombe susu. Awan ngombe mangan sega bengi ngombe susu. Ya Sodikin. Maka dari itu, karena Nabi Muhammad itu mempunyai sifat normal kayak manusia lainnya, walaupun beliau manusia yang luar biasa, ya lumrah saja. Kadang-kadang Kanjeng Nabi juga diuji oleh Allah. Bahkan ketika Nabi ditanya, Nabi, siapa orang yang paling banyak ujiannya? Jawaban Nabi adalah para Nabi dan Rasul. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Maka Nabi Muhammad juga diuji. Lah, lumrahe menungsa kalau diuji kadang-kadang susah. Gini apa Bu? Jadi lanjut dengan diuji susah niku lumrah. Mung bedane awake dhewe kali Kanjeng Nabi siji. Kanjeng Nabi niku kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Bedane kali tiyang Lebak Siu, kalau susah ngomong, kalau seneng meneng. Siapa? Jilbab apa? Padahal ayatnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu dalil tahadus bin nikmah. Jadi kalau seneng ngomong, mas, tanahku payu, yuk tak traktir. Jagungku laris. Aku pengajian Gus Miftah urun okeh dhewe, umpamane. Mangan maning. Enak temen ya gini ngaji karo puasa jamae Sodikin pisang minum anggur. Lihat dari tadi Pak Sodikin makannya banyak tapi tetap kurus. Orang kalau makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan, anugerah atau azab. Apa maning ya? Hah? Inyong kia diundang mrene tugasnya kon ngaji, orang penuku gorengan. Apanya? Kewajibannya bakul kia dodol sing nekake pembeli Allah. Itu artinya kalau jualan kamu nggak laku, jangan-jangan kamu dilupakan sama Allah. Ya nggak mungkin Allah kok lupa kaya Sodikin ngarang bae. Itu artinya kamu disuruh bersabar, ditawa-tawa ke, lah ora payu didombae. Pangan dewek. Nanti kalau ini saya beli satu, yang belakang langsung bus. Kan ini jadi galau.
Wis pada pulang matane kae bakal oke pada pulang. Ya selawatan dulu. Ayo tinggal panas. Atau sudah bubar aja yuk. Ayo selawatan. Judul selawatan apa? Itu suara apa itu? Itu suara apa? Oh, kalau adzan berhenti dulu. Kalau nanti adzan nggak berhenti, saya dibully. Adzan nggih. Kalau nunggu adzan malah minum. Segera bisa itu Mas Balon. Ya lewat mono ya. Tadi kan kayak gitu kan. Siapa? PPN apa sih teh? PPN pesawat. Versi biru. Sudah adanya? Masih adanya? Balon. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, selawatan yo. Minta selawat apa, Bu? Saya dulu kalau di SD itu ada pujian tapi agak susah. Wulan Rejeb ojo lali tanggal 17 bengi. Wulan Rejeb ojo lali tanggal 17 bengi. 11 tahune Nabi let setahun hijrah Nabi 11 tahune Nabi let setahun hijrah Nabi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 pada tahun 11 kenabian. Setahun kemudian terjadi peristiwa hijrah. Nabi Muhammad kia jadi nabi 13 tahun, jadi pedagang selawe tahun. Makanya kalau kamu pengen sukses kayak kaji Nabi, dodolan gorengan selawe tahun. Kan rupamu elek. Wong ora dodol wis elek. Mergo ora payu. Takon, gorengan sak mono ki regane pira? 100 saking bari temen sekono 100. Ini gorengan apa ya? Kok ireng-ireng kayak rupane? Tahu kempong? Apa? Udah, tak bayar, 1000. Nyuruh duit 100 ya? Ini kan jadi nyong. Kayak dibayar kan 1.000 kayak kamu aja yang bayar sana. Khusus bakul gorengan. Lah kan marah meneh. Ini. Sing ngomong siapa? Kemayu temen ya? Yura iso bayar.
duitnya duit dolar Singapura kayak kia pada payu. Ini satu matanya 11 juta. Nah satu wes bagi kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo dibagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Desanya aman bersih terjaga, suci karena ditetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Tangan semuanya diangkat untuk kasih Nabi. Salatullah ala rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi di tepi taman, anak kiai dirampok bakul gorengan.
mangan gorengan, anak jamaah alise sagalengan. Alhamdulillah. Tegal Kubur ngundang Gus Miftah, Pak Sadiqin lumayan gagah. Ana gajah ates ning beli, najan gagah manuke. Ora apa-apa kancane nyong. Alhamdulillah. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedot. Sapa sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge codot. Ndi codote? Iki. Ibu-ibu punya TikTok nggak di rumah? Kalau TikTok ya tetap melayani suami. Nyandung kopi gelas pecah, morat marit teles lan basah. Golek bojo iku sing gena ora mung tiktokan karo mlumah-mlumah. Saben bengi mung Pilih bojo ganteng apa elek? Ganteng, oke. Mangan bandeng karo roti, goreng peyek ning tengah wajan. Bojo ganteng larakno ati enak, bojo elek tangga ora doyan. Lho karo Sodikin sing doyan sapa? Oh, bojone ayu. Oh, berarti Sodikin punya istri cantik, dia bersyukur, dan istrinya Sodikin punya istri seperti Sodikin bersabar. Jadi besok Pak Sodikin masuk surga karena syukur, istrinya masuk surga karena sabar. Ya bojone ayu, duitnya oke, good rekening. Iya. Ayo kamu pilih mana? Good looking apa good rekening? Oh, good rekening, karena berat dari good rekening bisa menjadikan raine glowing. Makanya mesti bojone Sodikin raine glowing. Di balik wajah istrinya Sodikin yang glowing, ada Sodikin yang gulung koming. Buah belimbing, buah pisang. Ini syairnya untuk ibu-ibu yang kakinya di depan. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang lah. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mledek. Iki wis tuwek tapi kemenyek. Ajur. Alhamdulillah. Maka karena Nabi Muhammad tuh basyarum mislukum, lanjut ya. Wis setengah telu. Ngaji wis, sholawat wis, dirampok wis. Saya itu apal betul ya, kalau ngaji di Tegal tuh mesti dirampok. Mana pula makannya Tegalir agak gimana gitu. Apa? Kurang apa? Sing kurang gorengannya apa ngajine? Ngajine. Kamu suka sama aku ya? Banyak ompong. Arane busa apa? Nih, Bu Naim kalau bisa jawab pertanyaan Gus Miftah tak kasih uang, sini tak kasih uang. Sini tak kasih uang. Ya ini di mau coba Pancasila aduh inyong, di bawah gorengannya di bawah. Ini dia bintang tamu kita hari ini, Ibu Naim. Penjamiknya. Apa Randa? Saya takkan siapa? Randa. Terus supaya aku kasihan sama kamu gitu, pegang mic-nya, dipegang mic-nya, tak kasih duit, repet bahaya. Pegang.
arane siapa? Arane Ibu Taimah. Taimah. Ya. Iya, iya madep. Wah, madep siapa? Yang tak kancani karo inyong. Arane siapa? Buta. Ibu Taimah. Itu Taimah. Kamu pegang mic-nya yang bener toh? Kamu udah lama nggak pegang mic ya? Bu Taimah umurnya pira? Oh, nggih kula mboten ngertos. Nah, Umurnya pira mboten ngertos. Ya lah ngomong aja pada prene abape mambu. Bojone nang endi? pejam Pak Yai. Ya ini loh, bojone Pejam 40 tahun Pak Haji. pecah. Oh, kapan pecahnya? Udah mie. Mic-nya dicangkem. Pecahnya kapan? Udah dosa tahun. Oh, umur 2 tahun. Berarti kamu perawan lagi. Bu Taimah pekerjaannya apa di rumah? Kerjanya luru genjer. Luru genjer. Genjernya kayak apa? Didodolan. Lolo linggo. Beras kilo. Oh, beras kilo. Ya orang gua gorengan ya Allah. Bu Taimah, apal Pancasila enggak? Mana tak? Kalau apal Pancasila, kalau biasanya cari genjer sehari dapat berapa? Ya dapat 25. Kadang-kadang 20. Oh, 25 dulu. Udah ketak-ketak kayak gini. Loh, kok emosi temen karo inyong? Gus Miftah tanya Bu Taimah, Gus Miftah ganteng apa ora? Datang. Ganteng? Nggih. Nggih. Bu Taimah nafsu apa enggak? Makso. Nafsu. Bu Taimah nafsu ya inyong ora ya. Ya belum, kan belum baca Pancasila. Nah, sehari dapat 20.000, 25.000 gini aja. Kalau Bu Taimah hafal Pancasila tak kasih uang 200.000. Cemen. Yo, hafal Pancasila ra. Mboten saged. Oh, nanti tak warai. Yo, orang Pancasila gitu. Pancasila. Nah. Sebentar, sebelum Pancasila. Bu Taimah ini tinggal di desa apa namanya? Tegal kubur. Desa apa? Tegal Kubur. Tegal kubur. Oh. Pak Yai. Kecamatannya apa arane? Kecamatan Lebak Seo. Kabupatennya apa arane? Tegal Kabupatennya ke Tegal. Provinsinya apa? Nah, gitu Pak Yai. Bu Taimah nggak usah ngomong dredeg sudah kelihatan dong tangannya begini. Negaranya apa? Indosiar. Oh, Pak Diajinan Tepe. Pak Yai. Ya dibaca Pancasila. Pancasila. Terus satu. Oh, dua. Satu apa? Satu. Satu. Isinya apa? Satu. Satu. Ketuhanan. Tuhanan. Apa? Satu. Udah gini, Bu Taimah bisa nyanyi lagu apa? Pancasila nggak hafal. Lagu-lagu nasional kebangsaan apa? Padamu negeri, selawatan. Pengen nyanyi apa? Nyanyi bisa nggak lagu Mangkuburel? Mangkuburel. Mau selamatan apa Bu Taimah? Kasih uang. Apa sih? Ya terserah. Salatullah. Udah sholatullah. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Anak ketek numpak gajah, ana wong tuwe arane Taimah. Kok celak-celak aku ngapa? Kok ngene-ngene?
ya? Kawasan. Oh, tawa sana. Wabil hadi Rasulillah Waku inujahidilillah Di alil badriyah. Apa maning? Apa maning? Sama Isa. Wes. Minal apa tiwa wa min ketek numpak gajah nawang tuwe arane taimah anak gajah mangan tahu si taimah ababe mambu ngomong rinyong olah len iki duitnya pira Pak Yai. oh Pak Yai di rumah punya TV enggak? Botan. Ya tuh gua dewek. Oh aku bojone Rika. Ini batang Pak Yai. Oh, Pak Yai ini batang. Oh TV. Kalau saya kasih uang 200.000 untuk beli apa? Beras. Skincare ya. Skincare. Ini pakai mic, pakai mic. Pakai mic. Boleh beli apa? Buat beli beras. Bisa beli apa lagi? Sama tempe oh lu gune. Beras sekilo bira. Beras 1 kilo. Ah. Ana sewu. Saya kan belas. Kalih-kalih welas. Tempe bira. Tempe. Oh tempe Rika bira. Loh kan bakal tempe. Terserah. Nah, bakal sewu ya. Tos. Tepuk tangan Bu Taimah. Alah tepuk tangan deweknya. Anggol, enggak maning. Ngaji ini mandek apa terus? Singgat nunggu. Ngajinya terus apa mandek? Oh terus? Ya duitnya gimana nih? Untuk ibu ya. Alah mau dirombak dirampok bakal gorengan. Saya kita imah. Alhamdulillah. Yes, anak tak imah dia. Tempe regane bira. Maka nyuwun sewu lanjut iki mau. Karena kaji Nabi susah, butuh dihibur. Lah, mila nyuwun sewu, wong niku lak kerja terus ya kadang-kadang susah. Mila butuh hiburan. Maka nyuwun sewu Pak Kiai Hambali. Kenapa pengajian kita itu kita buat rileks? Karena bagi orang NU terutama orang-orang awam, ngaji itu ya piknik. Sehingga pulang fresh. Karo bojone hubungannya tambah HP, amin. Karo anaknya tambah HP, amin. Karo kiai ini tambah hormat, amin. Rezekinya lancar, amin. Allahumma. Biar lancar, mulai 200.000. Hiburannya Kanjeng Nabi karena beliau butuh dihibur.
Kenapa kok beliau butuh dihibur? Karena beliau diuji oleh Allah dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib. Orang yang selalu membela perjuangan Kanjeng Nabi. Belum selesai atas kesedihannya meninggalnya Abu Thalib, Kanjeng Nabi diuji lagi. Istrinya meninggal, Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu tidak hanya istri, tapi sekaligus menteri keuangan bagi Kanjeng Nabi. Jadi lawang lanang dua cita-cita duwe bojo sugih, ya ora apa-apa. Siapa tahu bisa anak-anak hadirani istrinya kaya, amin. Janda tua seperti Bu Taimah. Orang apa-apa penting sugih. Lah hiburannya kemana? Ternyata Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi supaya tidak berlarut-larut dengan kesedihannya. Kanjeng Nabi dihibur jalan-jalan. Makanya kalau ibu di rumah merasa suntuk, asal izin sama suaminya keluar untuk berlibur, piknik itu boleh. Tapi ingat, perempuan tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin suaminya. Tapi ini tidak berlaku untuk Bu Taimah karena nggak punya suami. Kalau Bu Taimah izin sama Kiai Amir, saya malah curiga. Masa pakai Amir, inyongnya pamit, cie. Karena aku jadi bertanya-tanya, ada apa antara Bu Taimah sama Pak Amir? Nah, tapi sebaik-baik tempat hiburan itu mau nopo? Sebaik-baik tempat hiburan itu adalah masjid. Mila Kanjeng Nabi ketika susah, kalih Allah diajak melaku-melaku ning masjid. Masjid Haram teng Mekah, Masjid Aqsa teng Palestina. Tak dongake tiyang mriki saged sowan ziarah Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Pengen apa mboten? Coba manja ahadal bait, barang siapa mendatangi rumah ini, yang dimaksud apa? Masjidil Haram. Fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Summa sholat rakaataini fi maqami Ibrahim, dilanjutkan dengan sholat di dekat makom Ibrahim. Summa sariba ma Zamzam, kemudian minum air Zamzam. Kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi lah jenengan pengen suci, semua tak dongake, muga-muga saged ziarah Makkah Madinah. Orang segini banyak saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah, men dosane enteng. Jadilah kayak Bu Taimah benjing umroh teng Masjidil Haram, Bu Taimah pulang wajahnya seperti bayi. Tanggin dong. Hiburan terbaik adalah masjid. Napa jenengan tindak teng Masjidil Haram sowan mriko, ya Allah, nyawang sak nggon-nggon itu indah. Apalagi pahala yang dijanjikan oleh Allah. Napa pahalane, Bu? Wong salat pisan teng Lebak Siu padha karo wong salat teng Masjidil Haram ping 100.000. Jumatan pisan teng Lebak Siu padha karo Jumatan 100.000 teng Masjidil Haram. Mila sesuk lak Pak Kiai Sodikin niki mangkat haji apa umroh, aja kaget lak mulih haji Pak Sodikin ora tahu Jumatan. Soalnya apa? Tabungane sih oke. Ya makan maning ya. Amin. Tapi orang segini banyak, hanya Pak Sodikin yang sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih kabeh. Makanya hiburan terbaik itu masjid. Lah Kanjeng Nabi, mohon maaf kalau badannya sakit. Walaupun Kanjeng Nabi itu sakitnya cuma ringan. 63 tahun Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya sakit 2 kali. Itu pun puskesmas, pusing keselio masuk angin. Nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi kok jantungan, Kanjeng Nabi kok penyakit ginjal,
Kanjeng Nabi kok darah tinggi, Kanjeng Nabi kok kolesterol, Kanjeng Nabi kok stroke. Ora mungkin. Ora ono cerita dalam sejarah kok Nabi stroke. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Seperti apa? Akan dicontohkan oleh Pak Sodiq. Makanya kenapa kemudian dikatakan oleh Nabi, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kenapa dikatakan tempat yang paling baik itu masjid? Menurut Imam Nawawi, li'annaha buyutut ta'ah wa asasuha ala taqwa. Karena masjid itu merupakan tempatnya taat dan dibangun atas asas dasar takwa. Berarti lah jenengan sregep mlebu masjid, insya Allah jenengan dadi wong sing taat. Lah jenengan sregep ning masjid, insya Allah takwane semakin baik. Bu Taimah krungu ajan mangkat ya. Taimah krungu ajan malah susah. Allahu Akbar, adzan maning. Sekali lagi saya sampaikan, hiburan terbaik adalah masjid. Nah, sudah jam 3:30. Saya sudah capek. Saya capek karena dirampok sama Bu Taimah. Kita doakan mudah-mudahan Bu Taimah menikah lagi. Dengan siapa? Kiai Amir. Katanya Pak Kiai Amir, rapapa waline Gus Miftah. Udah Bapak, kalau yang nikah Pak Kiai Amir sama Bu Taimah, jangankan wali, tak kasih mas kawin. Ayo. Dengan syarat Gus Miftah menjadi panitia malam pertama. Langsung Bu Taimah, aku pantes nggak ya mendampingi Beb Amir? Mau khas biro ping 3 mungkin ditutup donga kali Pak Kiai Hambali. Shollu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ampun kunturien doa tanggung majelis pun Kiai Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat wa bi mu'jizati wa bi haqqi sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawas